kecil, Ayu adik-adik tingkat, adik-adik di bawah, tapi kita Kakak Bispo sama-sama. saya. Ya, kerja juga Ayu. Waktu lulus SMA, saya punya usaha, waktu itu belum masih merintis ya. Ayu bekerja dari lulus SMA dengan saya. Waktu itu lulus SMA sampai dengan lulus Hampir, kuliah. iya, Sambil lulus iya ya, S1. lulus Ya. S1. Sambil lulus S1, Ayu bekerja, jadi waktu ada ujian, Ayu sambil layani orang, customer ada belanja, karena pondok kan, jual pulsa, segala hal-hal, print, dan sebagainya. Ayu sambil ada belajar, sambil layani orang. Nah, setelah itu S2 ke IPB, lalu saya pulang dari Amerika juga sekolah, ketemu dengan Ayu pulang dari IPB, kemudian Ayu melamar lagi S3 dan tembus dengan beasiswa DAAD ya, ke Jerman. Nah, teman-teman, pada hari ini, pada kesempatan ini kita akan share dengan Ayu. Saya memberikan kesempatan kepada Ayu untuk membagikan pengalamannya, kemudian bisa menginspirasi teman-teman semua yang ingin sekolah ke luar negeri atau ke dalam negeri lah, lanjut S2, tapi takut, saya punya kemampuan ada tidak, orang tua saya kekurangan uang, saya dari kampung, kan kebanyakan begitu ya. Terus saya saya tidak pandai apakah yang lanjut S2 atau S3 itu harus, atau ambil short course itu harus orang yang benar-benar pandai kayak gitu. Nah, kalau saya yang pas-pasan ini gimana? Nah, teman-teman pasti mau mendengarkan sharing dari Ayu. Saya memberikan kesempatan kepada Ayu sekitar 15-20 menit. Setelah itu kita akan masuk dalam tanya jawab ya, teman-teman, dipersilakan. Tanya jawab itu bisa melalui kolom chat, tapi paling bagus sih kita bisa langsung raise hand, ada tombol raise hand itu, atau langsung angkat tangan, dan saya akan mempersilakan teman-teman untuk bertanya. Ya, silakan Ayu. Oke, terima kasih Kakak Wis. Kita share screen sekarang. Oke, ya. Oke, pertama-tama terima kasih Kakak Wis untuk perkenalannya. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman dari Timur Cerdas yang sudah mempersilahkan saya sharing hari ini tentang sukses mendapatkan beasiswa di dalam dan luar negeri. Dan juga saya juga mau mengucapkan halo, selamat siang buat Bapak Ibu teman-teman yang berkesempatan hadir di saat ini. Semoga informasi hari ini bisa menjadi bahan informasi dan juga motivasi buat Bapak Ibu teman-teman semua. Oke, pertama-tama saya mau memperkenalkan diri saya. Mungkin banyak yang sudah kenal, tapi ada baiknya saya perkenalkan juga. Saya Ayu Raweman, asli K, Maluku Tenggara, dan besarnya di Ambon. Kemudian dulu saya kuliah S1-nya di Pendidikan Biologi Unpati. Saya melanjutkan S2 di Teknologi Hasil Perairan IPB University. Sekarang namanya sudah diganti ya, IPB University, bukan lagi Institut Pertanian Bogor. Dan dulu saya didanai oleh beasiswa 3T, itu beasiswa dari Dikti untuk daerah 3T. Nah, kemudian sampai sekarang saya sedang melanjutkan S3, ofisialnya di Martin Luther University, tapi saya kerjanya di Leibniz Institute for Plant Biochemistry, dan didanai oleh DAAD. Nah, sebelum saya masuk tentang beasiswa dan sebagainya, saya ingin berbagi perspektif dengan Bapak Ibu teman-teman semua bahwa Indonesia ini sangat besar ya, dengan total populasi yang tinggi, yakni mencapai 300 juta penduduk. Dari 300 juta penduduk itu, ternyata yang berpendidikan master dan doktor masih sangat rendah, yakni hanya 0,23% untuk master dan doktor 0,01%. Dan itu tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya. Ini sangat menyedihkan ya. Pertanyaan, kenapa? Apa kendalanya? Kenapa sampai tingkat pendidikan tinggi kita rendah? Ada yang bilang bahwa saya sudah capek belajar karena S1 sudah 4 sampai 6 tahun. Kemudian masalah biaya. Kemudian ada juga yang bilang saya kemampuan bahasa Inggris saya lemah, seperti yang tadi saya sudah sharing juga. Atau saya tidak tahu caranya, bagaimana caranya untuk dapat beasiswa. Dan banyak juga yang bilang saya ingin kerja dulu, bahkan saya ingin menikah dulu, kan. Itu sah-sah saja. Tapi yang ingin saya bagikan di sini untuk 3 poin ini, itu sebenarnya solusinya ada pada diri kita sendiri. Ada pada diri Bapak Ibu teman-teman sendiri. Kenapa saya bilang gitu? Karena di luar sana banyak sekali beasiswa yang bisa menjawab solusi-solusi kita yang tadi. Terus yang bilang tadi tidak tahu caranya, ya ini caranya. Sekarang kan sebagian besar dari kita punya smartphone.
Dan ya internet juga lumayan bagus lah, wifi dan sebagainya. Gunakan itu, cari di internet, gunakan Google, kemudian gunakan sosial media, bukan hanya scroll status teman atau update status tiap hari, tapi gunakan Facebook ini juga untuk gabung di grup-grup, misalnya grup Indonesian Scholarship Club atau Maluku Scholarship Club yang selalu memberikan informasi tentang beasiswa terkini. Dan yang penting lagi harus bangun jaringan, bangun networking dengan orang lain. Misalnya kayak saya yang lagi kuliah di luar negeri atau lanjut kuliah. Ada juga dosen, Bapak Ibu teman-teman. Kemudian ada juga dari senior, alumni, dan saudara. Jadi yang terpenting di sini jangan malu. Karena budaya orang Maluku, orang Ambon itu mereka pemalu. Jadi malu untuk bertanya, malu untuk segala hal. Jadi harus singkirkan rasa malu dalam diri supaya kita bisa berkembang ya Bapak Ibu teman-teman. Nah, dari sini karena saya ada banyak informasi tentang beasiswa ya, saya mau membagikan informasi beasiswa buat Bapak Ibu teman-teman semua. Beasiswa itu ada dalam dan luar negeri. Kalau dalam negeri banyak, misalnya dari pemerintah, LPDP, Dikti, dan juga beberapa kementerian. Kemudian dari swasta, misalnya bank, perusahaan swasta lainnya, dan juga dari organisasi, misalnya Tanoto Foundation. Ini termasuk beasiswa yang sangat bagus ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi dicoba saja. Nah, untuk beasiswa luar negeri itu juga ada banyak, di antaranya juga dari pemerintah Indonesia, misalnya LPDP dan juga Dikti. Untuk beasiswa dari pemerintah luar negeri juga sangat banyak, dari banyak negara mereka menyediakan beasiswa untuk orang Indonesia. Ada Australia Award dan juga kalau dari Jerman DAD seperti yang saya dapatkan sekarang. Kemudian ada juga dari industri, yang besar di Jerman itu Bayer. Jadi Bayer itu perusahaan obat-obatan yang mereka menyediakan beasiswa untuk di bidang sains dan kesehatan. Jadi nanti saya lampirkan link di sini, jadi Bapak Ibu teman-teman nanti bisa buka linknya saja, langsung terkonek untuk informasi tersebut. Nah, untuk beasiswa universitas yang dituju juga banyak. Jadi itu harus cek apa tujuan universitasnya, kemudian buka di website universitas yang dituju. Ada banyak beasiswa yang kadang universitas tawarkan. Nah, di samping itu, untuk kita daerah 3T dan daerah Indonesia Timur, sekarang pemerintah gencar-gencarnya memberikan banyak beasiswa untuk penyetaran pendidikan ya. Di antaranya dulu saya dapat beasiswa dari Dikti untuk daerah 3T, tertinggal, terdepan, terluar. Terdepan di sini maksudnya itu terdepan berbatasan dengan negara lain. Misalnya kalau kita Maluku dan Papua berbatasan dengan Australia misalnya. Kemudian ada beasiswa LPDP untuk BID dan juga afirmasi, serta banyak dari beasiswa pemerintah daerah setempat. Misalnya di Papua itu sangat banyak. Saya tidak tahu dengan di Maluku ya, mungkin agak berbeda. Nah, itu tadi informasi-informasi beasiswa. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat saja. Dan untuk bagaimana cara untuk mendapatkan beasiswa tersebut, strategi mendapatkan beasiswa tersebut, cek persyaratannya. Cek di website beasiswa yang ditargetkan. Karena itu berbeda-beda, misalnya standar IPK, umur, dan lainnya itu kadang berbeda antara satu beasiswa dengan beasiswa lainnya. Dan poin yang banyak ditemukan di sini, yakni untuk melamar beasiswa itu harus ada CV, kemudian bahasa Inggris, proposal, LOA, dan juga bagaimana melamar dan interview. Jadi kalau semuanya pas, semuanya baik, excellent, ya bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi saya ingin jelaskan satu persatu. Misalnya untuk CV atau biodata, itu usahakan singkat, padat, dan jelas. Harus relevan, up to date, dan tidak boleh panjang lebar ya. Itu hanya kontennya itu data diri, riwayat pendidikan, riwayat penghargaan, pekerjaan, penghargaan, dan daftar publikasi. Lalu penghargaan di sini harus relevan, bukan penghargaan lomba foto kontes misalnya. Itu tidak relevan. Kalau penghargaan misalnya penghargaan lomba mahasiswa berprestasi atau lomba duta bahasa, itu sangat penting untuk dimasukkan dalam CV. Dan kemudian untuk beberapa beasiswa seperti LPDP dan Tanoto Foundation tadi mereka sangat merekomendasikan adanya pengalaman berorganisasi. Jadi ada baiknya juga dimasukkan dalam biodata juga. Nah, kemudian untuk kemampuan bahasa Inggris beda-beda. Jadi kalau dalam negeri ya TOEFL ITP biasa, tapi untuk luar negeri
Ya ada IELTS sama IBT. Nah, kalau ini yang tadi Kak Wi sudah bilang bahwa Timur Cerdas sudah menyelenggarakan banyak kegiatan untuk persiapan TOEFL ini. Jadi jangan takut, hubungi saja Kakak Wis atau seperti saya juga gunakan internet, gunakan networking saya dulu. Kakak Wis pinjam buku, Kakak Wis pinjam kopian, ya kayak gitu bisa digunakan orang-orang sekitar yang kita bisa mengembangkan kemampuan bahasa Inggris kita, khususnya dalam ini TOEFL dan IELTS dan sebagainya. Nah, untuk beasiswa untuk daerah timur dan 3T biasanya syarat bahasa Inggrisnya lebih rendah. Jadi hantam saja, istilahnya orang Ambon, maju saja, hantam saja, kita bisa. Jadi yang penting berani untuk melamar, persiapan bagus, ya kenapa tidak kan? Kemudian selanjutnya untuk proposal penelitian. Biasanya ini cuma untuk S3. Jadi untuk penelitiannya itu usahakan penelitian yang terbarukan, memiliki prospek yang baik, kemudian harus menjawab permasalahan terkini, dan yang terpenting harus sejalan atau relevan dengan bidang profesor. Jangan sampai profesornya di kimia organik, lalu kita daftarnya kimia anorganik, otomatis profesor bilang, oh saya tidak bisa membimbing Anda. Akhirnya kita tidak dapat LOA. Jadi banyak yang bertanya juga, bagaimana ya untuk dapat LOA? Saya boleh bilang bahwa itu caranya gampang. Ya hanya email profesor tersebut. Jadi email, tapi usahakan emailnya harus bahasanya yang baik dan benar. Jadi bisa tanya buat kakak-kakak yang lain atau orang yang istilahnya bahasa Inggrisnya lebih baik dari kita. Gitu. Kemudian di sini penting itu lampirkan proposal dan juga CV. Karena kalau kita cuma kontak profesornya bisa bilang, dia cuma bla 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 saja, tidak ada persiapan. Tapi kalau kita punya proposal sudah ada, otomatis, oh iya dia ini sudah ada persiapan. Dan untungnya lagi kalau saya dulu, profesornya sudah langsung revisi. Jadi profesornya revisi, lalu balas email saya, profesornya bilang, ini yang nanti di-apply untuk DAAD. Oke, berarti udah ada input buat saya kan bahwa proposal saya bisa menjadi lebih baik karena sudah dikoreksi gitu. Nah, untuk pelamar S2 itu bisa minta bantuan dari pembimbing S1 atau dosen dari lulusan universitas yang dituju. Jadi di sini pentingnya networking dan bangun jaringan itu, networking dan tidak rasa malu itu penting karena kita harus berkomunikasi dengan orang lain, harus tidak boleh ada rasa malu seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, kemudian untuk proses melamar dan interview, ya mudah-mudahan nanti sesi Timur Cerdas berikutnya ada lebih lengkap lagi, tapi yang di sini saya mau bilang bahwa biasanya pendaftaran itu dan pemberkasan secara online, tapi kalau untuk interview ada yang Skype, kemudian ada yang secara langsung. Di sini Bapak Ibu teman-teman harus persiapkan diri semaksimal mungkin. Harus tentukan, bilang visi yang jelasnya apa. Visinya itu harus kuat, visi diri. Kemudian kenapa memilih program studi ini, apa yang atau universitas ini, apa yang dilakukan, nanti penelitiannya apa, kemudian apa yang akan dilakukan nanti setelah ini, dan apa yang dipersiapkan nanti untuk negara misalnya, atau kota misalnya, itu harus jelas dan itu harus kuat. Dan yang terpenting juga, jangan berbohong, harus jujur ketika interview tersebut, karena itu hal yang terpenting ya, seperti itu. Nah, jadi selain hal-hal tersebut, kita harus siapkan mental untuk mencapai bintang kita atau impian kita. Jadi yang tadi saya bilang, tentukan tujuanmu, universitas beasiswa, kemudian siapkan semua dokumen, tentukan waktunya, harus selesai sebelum deadline, tentukan strateginya, dan yang terpenting adalah action. Jadi harus cari dan daftar beasiswanya. Jadi bukan hanya lihat-lihat saja atau ikut seminar saja, tapi harus action. Dan di atas semuanya itu, kita harus berdoa dan serahkan kepada Tuhan. Karena rencana Tuhanlah yang terlaksana. Maka impian kita akan tercapai ya. Seperti saya, puji Tuhan, saya mencapai salah satu impian saya, yaitu lulus dari universitas terbaik. IPB sekarang universitas terbaik di Indonesia untuk tahun 2020. Dan puji Tuhan, waktu itu saya lulus sebagai mahasiswa terbaik dengan IPK 4,00. Nah, di sini juga saya mau cerita waktu pelepasan kemarin, waktu pelepasan wisudawan, salah satu dekan mengatakan bahwa, oh mahasiswa ini dia dari daerah 3T, tapi dia lulus juga sebagai mahasiswa 3T, terbaik, tercepat, dan terdepan.
Nah, itu salah satu kebanggaan ya buat kita orang Indonesia Timur, orang 3T, bahwa kita bisa mengubah paradigma negatif tentang daerah 3T atau daerah Timur menjadi paradigma positif. Jadi itu yang membanggakan kita dan juga kita membanggakan daerah kita. Jadi saya harap juga Bapak Ibu teman-teman juga bisa termotivasi dengan saya dan termotivasi dengan apa yang saya terima. Dan ya kita bisa melakukan itu semua. Indonesia Timur bisa ya Bapak Ibu teman-teman. Kemudian salah satu impian yang saya capai juga, saya lanjut kuliah sekarang di S3 di Jerman. Jadi ini waktu foto saya, istilahnya saya jadi model di institut saya, jadi mereka minta saya untuk foto dengan salah satu instrumen terbesar di institut saya, yaitu Nuclear Magnetic Resonance. Ini yang biasa saya gunakan pada umumnya untuk penelitian saya. Nah, dan penelitian saya, kuliah saya danai oleh DAAD. Jadi sedikit cerita tentang DAAD. DAAD itu beasiswa yang bagus ya. Kita didanai itu mulai dari tiket pulang dan pergi, kemudian biaya hidup itu 1.200 per bulan, hampir sekitar 20 juta. Nah, untuk saya yang berasal dari keluarga yang kurang mampu, dengan uang ini saya juga bisa membantu keluarga saya. Jadi tiap bulan saya bisa kirim uang untuk keluarga saya di Ambon. Jadi kalau teman-teman, Bapak Ibu yang punya kendala seperti saya, ya kita bisa belajar sambil kita mensupport keluarga kita, bisa kirim uang untuk membantu keluarga kita kan. Kemudian kita juga dapat asuransi kesehatan dan juga kursus bahasa intensif selama 4 bulan. Dan juga kita dapat tiket vakansi, istilahnya untuk kunjungi rumah malahan lebih besar dari uang bulanan kita gitu. Ya, untuk yang tergiur silakan lihat link yang saya sudah bagikan di sini atau via Facebook juga ada Facebooknya DAAD Jakarta. Nah, selain itu, ini ada beasiswa DAAD yang paling bagus untuk S2 itu EPOS, dan untuk S3 ini yang Research Grant. Jadi yang saya dapatkan sekarang. Jadi nanti Bapak Ibu teman-teman bisa lihat saja, ada linknya sini, bisa screenshot atau bisa nanti saya kirim link-linknya, bisa saja. Nah, selain itu, seperti yang tadi banyak yang tanya informasi tentang short course. Jadi short course di Jerman itu sangat banyak, utamakan dari industri misalnya tadi Bayer dan DAAD juga sangat banyak, serta beberapa institusi lainnya. Nah, untuk DAAD nanti klik di link ini saja, kalau kita ada kesempatan kita bisa klik, karena kita cuma tinggal tulis bidang kita apa, kita mau pilih S1, S2, atau S3, bahasanya apa, karena tidak perlu takut bahasa, karena di sini juga kita banyak yang kuliah dengan bahasa Inggris. Jadi bukan hanya bahasa Jerman setiap saat, tapi banyak program juga yang ada bahasa Inggrisnya. Jadi nanti kita lihat saja semuanya itu, kalau ada waktu kita bisa lihat di link ini ya. Dan untuk postdoc, di Jerman itu sangat banyak. Jadi ada dari universitas, ada dari research institute, dan juga dari industri. Kalau research institute misalnya ada dari institut saya, mereka lagi cari postdoc untuk data science kimia dan juga untuk bioinformatik. Jadi di sini ada link di bawah sekali ini, itu link untuk beasiswa postdoc. Jadi banyak sekali ketika kita klik, banyak sekali peluang-peluang postdoc yang muncul di situ dan kita tinggal pilih saja bidang kita apa, kita mau cari seperti apa. Jadi saya berharap bahwa ini bisa menjadi bahan informasi buat Bapak Ibu teman-teman sekalian. Nah, perkenalan aja untuk universitas saya, Martin Luther University ini termasuk kampus Kristen karena dia mencetak pendeta di Fakultas Teologi dan juga Filosofi. Kalau saya termasuk dalam Fakultas Natural Science 2. Nah, ini ofisialnya di sini untuk dapat gelarnya saya di kampus ini, tapi untuk kerja dari awalnya untuk penelitian saya di Leibniz Institute for Plant Biochemistry. Jadi ini kampus saya karena kampus tentang tanam-tanaman, makanya greenhouse-nya banyak ya. Dan saya termasuk dalam Departemen Bioorganik Chemistry atau Kimia Bioorganik. Nah, seperti itu. Nah, bukan saja belajar atau bukan saja kerja dan stres dengan pekerjaan dan juga kuliah, tapi untungnya kuliah di Jerman juga, ini saya mau bagikan saja supaya menjadi bahan motivasi buat Bapak Ibu teman-teman mau kuliah di Jerman juga, misal atau di negara Eropa lainnya. Jadi kalau kita kuliah di Eropa, kita dapat visanya itu visa Schengen. Jadi ada daerah Schengen juga. Nah, kenapa saya mau bilang ini bahwa kalau di daerah Schengen, di daerah negara-negara ini, kita bisa pergi tanpa butuh visa. Jadi uang yang kita pakai untuk visa, kita bisa simpan untuk jalan-jalan.
Nah, kalau saya yang istilah orang Ambonnya kaki panjang, suka jalan-jalan. Saya itu prinsipnya study hard, playing or traveling harder. Jadi saya banyak jalan-jalannya karena tadi daerah Schengen, saya sudah ke Poland, kemudian saya juga sudah ke Austria dan Hungaria, kemudian juga ke Ceko, ke Praha kan, dan juga ke Belanda. Kemudian kemarin tuh ke Bulgaria untuk conference. Jadi ini istilahnya kerja sambil liburan. Jadi kerja, belajar sambil liburan dan gratis pula. Kemudian juga saya sempat ke Swiss dan Liechtenstein, dan baru bulan kemarin saya ke Prancis dan juga ke Belgia. Jadi kalau Bapak Ibu teman-teman yang ingin rasakan apa yang saya rasakan, kenapa tidak? Jadi Bapak Ibu teman-teman juga bisa merasakan ini, bisa jalan-jalan ke keliling Eropa, dan biayanya juga termasuk murah. Itu saja. Kemudian di Jerman juga banyak, selain kota-kota tuanya, karena saya suka alam ya, jadi banyak saya suka keindahan alam, bunga-bunga cantik-cantik seperti ini. Jadi ayo datang ke Jerman, ayo beranikan diri untuk melamar beasiswa ke Eropa atau ke Jerman khususnya. Dan selain jalan-jalan, selain studi dan sebagainya, hidup di Jerman itu keras. Tapi saya bersyukur bahwa saya mempunyai teman-teman yang sangat luar biasa. Jadi ini kemarin foto yang ini, bulan Mei kemarin saya ulang tahun, jadi kita istilahnya Corona Birthday, jadi acara ulang tahunnya di dalam pandemi Corona ya. Jadi mentor saya bahkan buat kue ulang tahun buat saya, dan kita minum teh bersama tetap dengan protokol COVID, yaitu duduk sekitar jarak minimal 1 meter dan di luar ruangan gitu. Dan ini juga foto waktu Natal tahun lalu, kita menyanyi lagu Pohon Terang dalam bahasa Indonesia. Jadi ya saya mau mengajarkan semuanya untuk bahasa Indonesia juga, orang internasional untuk belajar bahasa Indonesia gitu. Dan hal-hal lainnya yang kita gunakan bersama, lakukan bersama, misalnya pulang lab capek-capek kita pergi makan malam bersama, dan itu membuat saya merasa saya tidak sendiri, tidak stres untuk belajar saja, tapi bisa melakukan sesuatu dan merasa bahwa saya punya keluarga di Jerman. Jadi orang Jerman itu baik-baik. Jadi ya apa yang perspektif kita tentang orang Jerman yang mungkin individualismenya itu tidak benar. Kemudian ini saja yang ingin saya bagikan. Saya mau bilang buat Bapak Ibu teman-teman bahwa kita harus berjanji buat diri kita bahwa apapun yang terjadi, kita tidak boleh menyerah dengan mimpi kita. Jadi kalau mimpinya itu untuk kuliah, lanjut kuliah di dalam dan luar negeri, raih itu. Jadi berusaha semaksimal mungkin, berdoa, dan semuanya kalau Tuhan berkenan bisa tercapai. Nah itu saja, dan kalau ada pertanyaan, silakan email saya di email ini atau bisa hubungi saya via Facebook juga, Messenger. Itu saja, sekian dan terima kasih. Selamat siang. Ya, terima kasih Ayu untuk sharing pengalamannya yang luar biasa ya. Jadi Ayu sempat jalan-jalan 4 tahun ya S3 ya Ayu. Itu 3 tahun di Eropa. 4 tahun. 4 tahun. Iya, 4 tahun. 3 sampai 5 tahun biasanya ya. Kalau di Amerika yang paling lama 6 tahun. Karena harus ambil mata kuliah lagi dulu, baru ambil penelitian. Iya, di Amerika lama sekali, Kak. Ya, jadi kebanyakan memang kalau untuk S3 orang pilih ke Eropa. Oke, teman-teman, saya buka babak tanya jawab. Ada yang ingin bertanya kepada Ayu, bisa teman-teman mengangkat tangan atau dipakai tombol raise hand itu ya, biar saya bisa kelihatan di sini. Ada yang mau bertanya sama Ayu? Mudah-mudahan tadi penjelasannya tidak terlalu cepat. Ya, sambil mungkin menunggu yang akan bertanya, Ayu bisa sharing enggak kalau S3 di Eropa itu yang dilakukan sambil apakah harus mengambil mata kuliah dulu ataukah langsung masuk ke dalam penelitian? Kalau background saya kan Amerika, nah di sana tuh harus ambil mata kuliah kurang lebih 2 tahun. Setelah 2 tahun itu ada ujian, nanti ada ujian. Setelah ujian itu kalau lulus baru dibilang kandidat doktor. Nah baru 2 tahun kemudian melakukan penelitian. Ada juga kuliahnya bisa 3 tahun, lalu penelitiannya 2 tahun. Jadi fullnya 5 tahun. Nah kalau di Jerman, di Ayu sendiri bagaimana? Kalau di kita itu masuk langsung penelitian. Jadi dari awal itu kan
kita sudah melamar ada proposal penelitiannya. Jadi langsung kerjakan penelitian kita. Kalau memang ada kendala tentang bahan material penelitian dan sebagainya, ya tetap aja kerja sambil gunakan bahan yang lain yang ada pada institut kita atau universitas kita. Jadi kita tetap kerja di lab tiap hari, tetapi ada juga dari universitas, mereka kan kita ada review untuk ijazah kita. Jadi kalau ijazahnya itu berasal dari universitas yang tidak berakreditasi atau juga nilainya kurang bagus waktu S2 dan S1, maka dari universitas mereka kasih mata kuliah yang harus kita ikuti untuk melengkapi kekurangan kita tersebut. Jadi contohnya ada teman saya itu, dia harus ikut kuliah 4 mata kuliah. Jadi sambil kerja, juga sambil ikut mata kuliah. Jadi tidak harus bahwa kita harus ikut mata kuliah dulu, baru penelitian, tapi bisa sambil penelitian, kita bisa bagi waktu untuk ikut masuk kelas untuk masuk mata kuliah tersebut. Atau kalau saya juga karena saya ingin menambah ilmu, saya sit in saja. Jadi daftar mata kuliah tanpa ujian. Jadi ikut saja mata kuliah, daftar, lalu duduk saja di kelas untuk terima materinya tanpa ujian. Seperti itu. Jadi istilahnya kita di sini untuk dokter itu dokter arbeit, istilahnya kerja. Jadi bukan betul-betul duduk di kelas untuk terima materi, kuliah setiap hari, tapi kita kerja seperti halnya karyawan seperti itu, Kak, di lab. Ya. Jadi tidak ada teori, habis itu praktek, tapi langsung kerjanya. Oke, terima kasih Ayu. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Beasiswa DAAD, adakah batas umurnya? Kalau DAAD itu ada banyak programnya. Biasanya tidak ada batas umurnya yang terlalu strict, tapi untuk minimalnya itu maksimalnya itu 35 sampai 38 tahun. Jadi tapi berbeda banyak program. Jadi program-program tersebut yang tadi link yang saya sudah bagikan bisa baca, karena umur yang tadi saya sudah mention sebelumnya bahwa umur itu berbeda antara beasiswa satu dengan beasiswa lainnya, begitu juga DAAD. Jadi untuk lulusan S2 ya maksimal 38 tahun seingat saya seperti itu. Tapi program yang lain misalnya banyak program beasiswa dari DAAD, misalnya kerjasama dengan daerah, tidak ada batas umur. Karena banyaknya targetnya untuk dosen misalnya, atau peneliti yang sudah berumur juga, jadi tidak ada sih. Ya, oke Ayu, terima kasih. Ini ada pertanyaan. Kak Ayu, boleh cerita bagaimana adaptasinya di sana? Di Jerman pastinya ya, bukan di negara-negara tujuan yang tadi jalan-jalan. Karena pastikan beda budaya dan beda bahasa. Apalagi harus pakai bahasa Jerman ya, untuk dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana Ayu bisa survive di sana? Begitu. Kalau di sini awalnya itu syukurnya, kita dari DAAD dikasih beasiswa untuk kursus bahasa. Intensifnya itu 4 bulan. Jadi selain kursus bahasa, kita juga diajarkan budaya di Jerman. Jadi bahasa ini bahasa Inggris apa bahasa Jerman? Bahasa Jerman, Kak, sorry. Jadi dikasih kursus bahasa Inggrisnya sudah harus ada ya, maksudnya sudah memenuhi syarat, tinggal dikasih kursuskan bahasa Jerman untuk kehidupan sehari-hari. Lanjut. Jadi kalau untuk dokter ya memang kita basicnya bahasa Inggris, tapi untuk kehidupan sehari-hari bahasa Jerman. Dan untungnya itu kita ada kasih les kursus bahasa Jermannya itu intensif 4 bulan, dan itu juga kita diajarkan betul-betul bahasa Jerman dan budaya-budaya Jerman, dan untuk beradaptasi agak susah. Misalnya contohnya kalau di Indonesia kita panggil dosen kita atau orang yang lebih tua itu Bapak, Ibu, tapi di sini itu panggil nama saja. Misalnya mentor saya sudah 64 tahun, tapi dia tidak mau saya panggil misalnya dokter, tidak, harus panggil nama dia saja gitu. Jadi saya rasa, oh Tuhan, ini yang kita di Indonesia, misalnya yang beda 1 tahun 2 tahun saja panggil kakak, ini harus panggil nama saja gitu. Itu contoh yang buat saya merasa tidak sopan, tapi dia bilang malah itu yang sopan. Kamu menganggap bahwa saya dekat sama kamu, makanya kamu panggil nama. Tapi kalau panggil dengan gelar atau panggil nama dengan marga, itu merasa kita jauh. Jadi kayak gitu contoh adaptasi yang sangat sulit buat saya. Tapi kalau yang lain sih, untuk budaya-budaya yang lain sih saya tidak terlalu merasa susah, karena istilahnya yang penting berani saja gitu. Karena orang Jerman itu mereka belak-belakan, dan saya juga belak-belakan orangnya. Jadi ngomong saja, bicara saja, jadi tidak perlu malu-malu. Kalau kita orang Indonesia, orang Ambon malu-malu itu harus singkirkan di Jerman. Kalau tidak kita ditindas.
seperti itu. Pelatihan bahasa Jermannya itu di Jakarta apa di Jerman, Di Ayu? Jerman betul-betul. Jadi pas sampai gitu bahasa Jerman saya kan waktu itu nol, betul-betul tidak tahu, cuma tahu ich liebe die misalnya kan. Pas sampai masuk kelas, gurunya itu langsung belajar bahasa Jerman, semuanya lihat satu. Ini ngomong apa dia? Tapi dengan seperti itu kita melatih juga karena langsung dengan native speaker-nya kan. Seperti itu. Ya. Jadi langsung di Jerman. Teman-teman tidak perlu takut ya bahwa nanti lamar kalau ke Amerika kan atau ke Australia, oh ya sampai sana tuh pasti pakai bahasa Inggris. Nah kalau ke Jerman nanti saya mau bicara gimana, pasti takut akhirnya tidak mendaftar. Padahal banyak sekali beasiswa ke Eropa dan Jerman kalau nggak salah dari 57 atau 59 negara yang kemarin melarang warga negara Indonesia untuk masuk ke negaranya berkaitan dengan COVID. Jerman tidak termasuk ya, jadi tetap membuka kesempatan. Oke. Makanya bilang kata Kak Wis, Jerman itu baik. Jerman baik hati. Oke. Di sini ada pertanyaan, apakah untuk beasiswa AAD lebih mudah mempermudah pelamar dari Indonesia Timur? Terus apa syarat-syaratnya atau apakah dia sama saja dengan pelamar lain? Nah, kayak beasiswa dari AS itu kan ada dia kasih kemudahan gitu ya untuk Indonesia Timur. Nah, apakah untuk di AAD juga ada fasilitas begitu? Apakah ada pelatihan selain bahasa Jerman? Apakah ada pelatihan bahasa Inggris juga? Ya, silakan Ayu. Kalau DAD itu tidak ada spesial untuk daerah Indonesia Timur, jadi semuanya sama. Jadi syaratnya semuanya sama. Jadi syarat bahasa Inggrisnya ya harus betul-betul standarnya DAD. Jadi tidak ada seperti yang tadi AES untuk daerah Timur atau syarat bahasa Inggrisnya lebih rendah. Jadi semuanya sama untuk semua orang. Bukan hanya Indonesia, tapi negara lain juga syaratnya kurang lebih sama. Sama ya, tetap ya. Ini kemudian ada pertanyaan berikut. Selamat siang Kak Ayu, saya Firasi, mahasiswa dari kampus IAIN Ambon. Mau bertanya, apakah dalam penulisan CV harus mengutamakan bahasa asing untuk beasiswa ke luar negeri? Apakah harus ditulis dalam bahasa Inggris? Kalau ke Jerman, apakah juga harus ada ditulis dalam bahasa Jerman atau cukup ditulis bahasa Inggris saja? Kalau CV otomatis bahasa Inggris. Jadi misalnya kalau saya ke Jerman juga tidak perlu bahasa Jerman. Untuk S3, S2, kalau memang DAD-nya mereka mensyaratkan bahasa Inggris saja, ya CV-nya harus dalam bahasa Inggris. Jadi tidak bisa dalam bahasa Indonesia. Dan juga bahasa Jerman juga tidak umum lah. Banyaknya itu bahasa Inggris gitu. Iya. Jadi CV-nya ya harus baik dan benar, bahasa Inggrisnya harus minimal bahasa Inggris kan bahasa internasional, jadi seluruh profesor itu di seluruh dunia bisa baca. Kalau tulis dalam bahasa Indonesia, apalagi kalau bahasa Ambon, mana ada yang ngerti. Jadi, nah ini cuma guyon saja, jadi memang kita bercanda, jadi kita harus dalam bahasa Inggris. Ya, pertanyaan yang sangat baik ya dari teman kita, Firasi. Terima kasih sudah bertanya. Memang penulisan CV ini juga butuh teknik ya, teman-teman. Apakah semua pengalaman kita harus dimasukkan? Dan itu memang butuh pelatihan dan keahlian khusus. Kadang-kadang dalam penulisan bahasa Inggris juga perlu di proofreading, jadi diperiksa lagi sama orang yang lebih punya kemampuan untuk bahasa Inggris, begitu. Tapi sudah banyak template di Google, teman-teman bisa pakai. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Selamat siang, Bu Ayu. Saya mau bertanya apakah ada peluang untuk saya dari jurusan teknik sipil untuk mengikuti beasiswa DAAD. Nah, apakah kalau Ayu kan background-nya dari biologi ya. Nah, bagaimana dengan mahasiswa teknik, misalnya teknik sipil, teknik arsitektur dan sebagainya? Adakah fokus mata kuliah tertentu begitu yang menjadi fokus dari DAAD? Tidak, DAD itu membuka untuk semuanya. Misalnya yang tadi slide yang saya bagikan, itu ada untuk teknik civil engineering, kemudian ada juga untuk arsitek, ada juga yang untuk art, kesenian, dan sebagainya. Jadi beasiswa DAD ini dia membuka untuk banyak sekali bidang keilmuan. Dan juga tadi ada link yang saya bagikan untuk short course juga, itu banyak. Misalnya boleh saya mau share ininya untuk cara buka. Coba boleh. Sambil share kita pindah ke penanya berikut. Nah, contohnya gini, ada short course tadi untuk ini di mana ini? DAAD ya?
Oke. Dia ada yang tadi link yang saya kasih untuk short course. Jadi di sini misalnya kalau mau buka arsitektur. Nah, oke. Kemudian bisa lihat course type-nya itu untuk S1, S2 atau S3. Misalnya saya taruh master ya. Kemudian language-nya itu bahasanya bisa pilih bahasa Inggris, Jerman atau yang lainnya. Misalnya Inggris, kemudian cek saja. Misalnya engineering lah. Gitu yang kayak tadi teknik kan, lalu dicari saja. Nah, itu muncul sekali ada 34 hasil yang muncul. Jadi Bapak Ibu teman-teman bisa lihat di sini misalnya ini untuk master program. Untuk di sini untuk applied science, teknologi bisnis dan desain itu biayanya tidak ada, jadi gratis. Ada sini juga untuk arsitektur, biayanya itu gratis dan bahasanya bahasa Inggris. Jadi seperti ini yang bisa di-apply. Short course ini juga meliputi master juga termasuk dalam short course karena cuma 4 semester. Ini juga ada desain, jadi banyak sekali beasiswa DAAD yang memberikan kesempatan untuk orang-orang teknik, orang-orang arsitektur gitu. Jadi bisa dicek saja nantinya. Ya, luar biasa ya. Iya, jadi tadi link-linknya itu saya bagikan banyak ya. Semoga link-linknya itu bermanfaat. Jadi itu semuanya bisa dicek. Karena informasi kayak begini kan paling jarang tuh. Yang biasa taunya cuma ya di AD, master untuk sekian atau S3. Terus tapi untuk link-link dapat beasiswa yang lain tuh agak susah. Nah ini ada pertanyaan yang berikut. Pernah dari Ayu Yuniasari. Kak mau tanya, kalau pernah dapat beasiswa S1 dari Dikti, tapi udah lama nganggur karena kerja beberapa tahun, terus mau ikut daftar untuk seleksi beasiswa S2, syaratnya gimana Kak, apa aja? Ya kalau jadi, seperti itu tidak S1, masalah ya. Nah, silakan Ayu. Ya, kalau begitu tidak masalah. Jadi selama kan yang tadi saya bilang untuk masing-masing beasiswa dia punya persyaratan umurnya ada kan. Selama umurnya masih mencukupi itu tidak masalah. Jadi dicoba saja, dicoba untuk melamar beasiswanya. Kemudian saya bilang lagi bahwa persyaratannya berbeda. Jadi harus cek persyaratannya untuk umur dan sebagainya itu harus cek, harus relevan. Jadi tidak masalah untuk kerja dulu lalu lama baru mau lanjut sekolah, tidak masalah itu. Yang penting ya persiapkan diri semaksimal mungkin. Ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Apa beasiswa Dikti 3T masih ada sampai sekarang? Karena kalau tidak salah beasiswa tersebut tidak ada lagi dan tidak ada lagi sama dengan beasiswa PMDSU. Ya, sayangnya itu sekarang beasiswa dari Dikti mereka sudah gabungkan dengan LPDP. Jadi sayangnya seperti itu ya, tapi banyak sekali, contohnya saya waktu itu juga pikir begitu bahwa beasiswa Dikti sudah gabung dengan LPDP, tapi contohnya di daerah Papua masih ada misalnya Budi. Jadi mungkin ya bisa dicek juga bahwa kadang pemerintahnya buka misalnya untuk periode 2 tahun saja atau periode 3 tahun saja, jadi itu harus up to date. Jadi untuk Kota Maluku sendiri ya memang agak susah, jadi kurang terlalu banyak informasi-informasi beasiswa atau tidak terlalu banyak lobby-lobby beasiswa di pusat. Kalau di Papua itu kemarin masih tetap ada untuk beasiswa 3T, untuk beasiswa Budi, yang notabene-nya kita bisa bilang bahwa oh iya kan prinsipnya kan sudah gabung dengan LPDP, tapi tetap masih ada. Jadi ya tergantung sih, ya itu saja. Saya bukan pemberi wewenang. Jadi memang untuk beasiswa untuk menjawab ini dari Kementerian Keuangan sudah meluncurkan LPDP, dan untuk LPDP untuk daerah 3T ini namanya afirmasi. Cuma karena Kota Ambon, kalau untuk Maluku ya, pasti ini kan ada yang dari Kupang, dari Irian, pasti tahu, nanti lihat ya di websitenya LPDP. Tapi kalau khusus untuk Maluku, kalau afirmasi Kota Ambon tidak masuk di dalam beasiswa afirmasi. Jadi semua 3T yang Ayu tadi bilang dengan syaratnya yang sangat diturunkan, itu bisa didaftar melalui LPDP. Jadi LPDP yang afirmasi atau reguler itu teman-teman bisa ke dunia manapun, ke negara manapun di seluruh dunia ini. Tetapi ada beasiswa satu lagi yang afirmasi bentuknya yaitu BIT, LPDP BIT. Nah kebetulan Beta yang pertama tuh, peserta yang pertama yang LPDP BIT pertama untuk S3, tapi belum berangkat sampai sekarang. Seharusnya Agustus ini berangkat, tapi Corona tunda lagi, sudah tunda kedua ini, mau tunda ketiga kali. Jadi untuk BIT ini dia punya syarat sangat rendah,
Dulu waktu saya 400 untuk S3, S2 juga 400. Kemudian kalau tidak salah bid kedua untuk TOEFL-nya itu 450 S3, lalu masih 400 untuk S2. Lalu tahun yang kemarin ternyata naik untuk S3 itu sudah 500, lalu yang S2 saya lupa apakah 400 atau 450, tapi secara TOEFL-nya itu sangat rendah. Lalu teman-teman nanti akan dikasihkan pelatihan 1 bulan sampai dengan 1 tahun kalau tidak salah. Nah, untuk tahun ini September LPDP akan buka. Kita belum pernah membawakan sesi tentang LPDP. Akan buka bulan September, tapi kalau tidak salah pendidikan dan kesehatan. Yang lain semua akan dibuka tahun depan. Nah, karena kalau tahun depan dibuka, sekarang kesempatan teman-teman untuk mempersiapkan bahasa Inggris, karena TOEFL itu cuma kuncinya untuk buka. Yang lain-lain pasti teman-teman sudah lulus S1, bisa bikin yang lainnya, tapi kalau tidak punya syarat itu, teman-teman tidak bisa melewati dapat beasiswa. Jadi gunakan waktu corona ini di rumah kan, yang kerjanya juga banyak, yang mungkin yang punya anak, sibuk dengan anak semakin repot, karena harus ngurus anak, tapi gunakan waktu untuk belajar. Lalu tingkatkan nilai, sekarang juga tes TOEFL juga kan sudah online. Jadi teman-teman lebih dipermudah untuk yang di daerah-daerah. Nah, Ayu ini ada pertanyaan lagi. Sebentar ya. Nah, kalau untuk DAD, mungkin ini masih tentang DAD ya, mau tanya. Jadi prosedurnya itu apakah kita harus dapat LOA dulu, baru atau beasiswa dulu? Ini DAD ya. Harus LOA dulu. Jadi beasiswa DAD itu harus dapat LOA dulu baru daftar beasiswa, karena itu salah satu persyaratan beasiswanya. Jadi kalau sudah tahu bahwa mau daftar beasiswa ini, lihat persyaratannya, maka sudah harus kontak profesornya dulu, ada korespondensi email dengan profesornya, bilang bagaimana ini penelitian saya tertariknya ke sini, kemudian kalau profesornya setuju, kalau memang sesuai dengan bidang ilmunya, maka profesornya itu akan kasih LOA. LOA itu yang akan nanti dipakai untuk apply atau melamar beasiswanya. Oke, terima kasih Ayu. Ini juga ada pertanyaan untuk kelengkapan persyaratan pendaftaran beasiswa di AAD. Skor TOEFL IBT atau IELTS bahasa Inggris sangat mana? Maksudnya TOEFL IBT atau IELTS yang sangat berpengaruh. Lalu standarnya apakah sama dengan beasiswa lain? Terus kemarin saya didaftarkan oleh Kak Ayu IELTS atau TOEFL IBT. Terima kasih Kak. Ini dari Marta maaf ya kalau beta bilang nama salah. Marta Natalia Pirso. Ya, mungkin Ayu silakan menjawab. Ya. Jadi kalau DAD kemarin itu syaratannya itu TOEFL ITP, IBT sama IELTS. Jadi kalian bisa masukkan semuanya. Misalnya ITP kemarin itu minimal 570, kemudian IBT 80 sekian, dan IELTS juga seperti itu. Jadi ada syaratnya. Jadi tidak harus, oh iya yang paling bagusnya nanti harus saya masukkan ITP, atau paling masukannya. Untuk S3 ya 570 itu S3 ya. Tapi kalau S2 kayaknya lebih rendah ya. Lebih rendah. Kalau S2 lebih rendah. S2 itu kalau tidak salah 500. 500 atau 550 rata-rata ya begitu. Iya. Lalu kalau short course, kalau ke Belanda itu kan rata-rata tidak butuh kan, kalau 2 minggu, 3 minggu short course dia tidak butuh. Yang penting pernah punya ada kursus bahasa Inggris itu bisa di-upload gitu ya. Tapi kalau untuk ITP, kalau ke Belanda itu yang short course tidak. Tapi kalau ke Jerman bagaimana? Jerman butuh. Jerman tetap butuh. Jadi DAD itu sangat keras. Jadi beasiswa tipe sangat keras. Jadi syarat-syaratnya itu harus betul-betul bagus gitu. Misalnya yang biarpun short course bukan hanya lembaran untuk ikut kursus bahasa Inggris saja, tapi harus official, ada sertifikat TOEFL-nya misal yang paling rendah seperti itu. Dan di sini bukan harus yang paling tinggi, yang tadi kayak pertanyaan yang tadi yang paling tinggi misalnya, oh iya mereka mau IELTS atau mereka mau ITP atau IBT. Tidak, selama persyaratannya itu lalu kita memenuhi salah satunya, misalnya oh iya karena IELTS lama yang saya punya hanya TOEFL ITP, ya sudah masukkan saja TOEFL ITP seperti itu. Berarti teman-teman kalau dulu saya sendiri ya. Untuk jawab pertanyaan yang lain, kemarin saya daftarkan itu pakai TOEFL ITP. Ya, Ayu pakai TOEFL. Ya, ITP. Soalnya waktu itu kan IBT harus ke Jakarta kan, jadi ITP. Ya. Yang kita bikin juga di kelas Timur Cerdas itu ITP persiapan kursusnya. Nah, Ayu
Jadi teman-teman, Ayu sudah memberikan link untuk short course dan sebagainya, postdoc juga. Teman-teman bisa cek satu-satu untuk lihat persyaratannya. Kadang-kadang kan dia punya persyaratan antara satu mata kuliah, satu kampus, dan sebagainya. Itu satu beasiswa, itu berbeda-beda. Nah, ini ada lagi dari Beryl Palapesi. Selamat pagi Bu Ayu, perkenalkan saya Beryl, mahasiswa bidang kimia fisikal, material, Unpati. Lalu pernah membaca beberapa program studi yang diprioritaskan untuk apply beasiswa khususnya di bidang environmental and sustainable energy. Apakah di luar program tersebut kemungkinan kecil untuk tersedia dengan beasiswa di AAD? Tadi saya sudah bagikan linknya untuk misalnya yang tadi short course termasuk master ya, termasuk banyak ya untuk bidang-bidang di Jerman itu untuk bidang teknologi, Ya, teknik teknik itu itu pasti sangat. Jerman ya. Iya, Jerman itu Jerman sangat itu luar biasa, kayak Habibie. ingat Habibie ya, betul, Pak. Ya Semuanya ke jadi Jerman. untuk bagian teknik, bagian teknik sipil dan untuk hal-hal seperti itu ya di Jerman sangat banyak peluangnya. Jadi buka saja link yang tadi saya sudah bagikan dan situ banyak sekali untuk beasiswanya. Jadi peluangnya besar. Ya, oke. Terima kasih Ayu. Ini ada dari Miki Rahawarin, jurusan Kimia Unpati. Ingin bertanya untuk pendaftaran beasiswa khusus untuk 3T, apakah ada batasan IPK atau tidak? Lalu kedua, untuk membuat motivation letter, hal apakah yang harus benar-benar ditulis agar kita lulus seleksi beasiswa? Oke, kalau untuk beasiswa 3T sayangnya yang tadi sudah dijelaskan bahwa sekarang sudah digabung dengan beasiswa LPDP dan kayaknya tidak ada lagi atau diharapkan ke depannya ada lagi. Ya mungkin nanti buka mungkin nanti kita Timur Cerdas akan bikin satu sesi untuk LPDP khusus untuk yang 3T afirmasi dan juga untuk BIT supaya teman-teman untuk bertanya karena saya lupa kalau LPDP BIT kita dikasih beasiswanya ke 4 negara. Jadi teman-teman untuk BIT teman-teman bisa pilihnya ke Indonesia kalau tidak mau ke luar negeri dan syaratnya memang paling rendah sudah, lalu ke Jepang, ke Korea Selatan, sama yang terakhir ke Amerika Serikat. Jadi kalau untuk dokter sekitar 6-7 orang dia punya kuota untuk satu daerah Maluku, lalu kayaknya Papua, NTT, Maluku Utara, dan pokoknya kawasan timur itu kuotanya mirip-mirip lah. Lalu untuk S2 itu sekitar 20-an, jadi lumayan banyak kalau teman-teman mau persiapan dan ikut jadi itu. Terus kemudian untuk membuat motivation letter, ini bagaimana Ayu? Untuk membuat motivation letter ya otomatis kita harus yang pertama strukturnya itu memperkenalkan diri, menunjukkan semua keunggulan kita, istilahnya yang tadi saya bilang menjual diri atau mempromosikan diri. Jadi apa keunggulan kita dan kemudian kita menjelaskan bidang kita sebelumnya itu apa dan kita ingin menjelaskan bidang kita selanjutnya apa dan kenapa kita memilih bidang tersebut dan apa yang ingin kita lakukan. Jadi mimpi kita melalui penelitian kita ingin atau melalui studi kita, apa yang ingin kita lakukan untuk negara kita atau kota kita. Jadi itu yang sebenarnya hal-hal itu hal-hal yang penting untuk ditulis di motivation letter. Jadi intinya itu saja, promosikan diri kita. Jadi jangan merasa saya malu dulu, saya seperti itu, saya rasa GR sekali atau rasa kepedean tingkat tinggi gitu untuk menulis tentang diri sendiri atau kehebatan diri sendiri. Tapi hal itu yang harus ditulis di motivation letter. Kemudian apa yang tadi saya bilang, apa yang ingin kita lakukan, kemudian prospek atau hal apa yang ingin kita lakukan melalui studi dan penelitian kita setelah ini untuk kota dan negara kita. Jadi itu yang harus ditulis di motivation letter. Ya, itu nanti mungkin kita akan punya kelas konsultasi untuk persiapan. Ya itu karena itu detail. Ada baiknya. Nanti kita akan punya kelas itu, tapi nanti tunggu waktunya. Karena baik loh, harus ada punya kelas ini karena kalau saya pribadi kemarin tuh ada banyak teman-teman, ada juga di Jerman, bahkan mereka mau daftar beasiswa datang, tolong baca dong motivation letter saya ini sudah bagus belum, dan kebanyakan yang saya lihat ya tulisnya kayak cerita pendek gitu, saya berasal dari keluarga tidak mampu, ingin melanjutkan sekolah, ya itu tidak bisa, harus kuat. Jadi saya polisnya itu harus betul-betul menjual diri istilahnya gitu, tidak boleh harus kayak menangis minta-minta beasiswa, bukan. Harus punya kekuatan tersendiri.
Lalu ini ada lagi pertanyaan, tolong di-sharing proses sewaktu dapat beasiswa S2 3T detail ya. Saya sedang menunggu pendaftaran S2 Kimia 3T. Mungkin ini mau daftar LPDP afirmasi ya, atau LPDP BID. Mungkin Ayu sharing sedikit aja deh waktu yang dulu itu kira-kira tips-tipsnya untuk dapat yang kan pasti mirip-mirip aja kan, walaupun namanya sekarang beda, tapi kurang lebih isinya pasti sama. Jadi dulu waktu beasiswa 3T itu kerjasama antara daerah 3T ke beberapa universitas, misalnya ITB, IPB, dan juga beberapa universitas lain. Yang saya ingat tuh ITB, IPB, dan di situ kita pertama pemberkasan, jadi ada kerjasama, bagian-bagian kerjasama, misalnya untuk Ambon, itu Fakultas MIPA, kerjasama dengan Dikti untuk mengatur semua beasiswa tersebut, jadi kita bawa semua berkas kita ke MIPA, kemudian ada tes tertulisnya. Setelah tes tertulisnya ya ada interview, dan kita dengar hasilnya, jadi seperti itu. Dan di sini lagi-lagi persyaratannya itu IPK, kemampuan bahasa Inggris, TOEFL-nya, dan semua berkas-berkasnya harus lengkap. Berkas-berkasnya itu lagi-lagi tergantung dari beasiswanya. Saya tidak bisa menjabarkan satu persatu, atau punya saya waktu itu mungkin berbeda nanti dengan persyaratan lainnya. Iya. Oke, terima kasih Ayu. Ini ada pertanyaan lagi dari Missy L. Pada waktu melamar S3 DAAD, boleh sharing kira-kira waktu menghubungi calon supervisor itu berapa lama, lalu berapa orang? Lalu waktu Ayu kirim proposal itu sudah sangat detail, ataukah hanya garis-garis besarnya aja? Atau masih topik gambaran besar, Ayu mau bikin begini, nanti baru profesornya revisi? Iya, jadi kalau kasus saya itu, puji Tuhan waktu itu, profesornya itu dulu profesor dosen S2 saya. Jadi lagi-lagi networking itu penting. Jadi saya dulu networking dengan dosen S2, kemudian bilang, Ayu lanjut S3. Jadi saya bilang, oh iya, dia bilang kontak profesor ini. Jadi saya kontak waktu itu kurang dari 1 bulan. Jadi saya betul-betul dalam waktu singkat. Jadi saya langsung kontak profesornya, perkenalkan diri saya ini mahasiswa S2 dari dosen S2 saya ini. Kemudian saya ingin melanjutkan studi, dan di bidang ini, saya berharap sama dengan bidang profesor, dan berikut saya lampirkan proposalnya, dan proposal saya itu sudah termasuk sangat detail. Jadi seperti tulis proposal penelitian S2 lah. Mungkin semua di sini punya pengalaman untuk bagaimana menulis proposal penelitian kan, mulai dari pendahuluan, dia punya metode dan sebagainya, bahkan sampai ke output yang diekspektasikan, maksudnya output yang yang kita sudah prediksikan seperti itu. Lalu itu juga kemarin saya juga konsultasikan dengan dosen S2 saya, jadi saya berikan proposalnya ke dia, lalu dia bilang, oh iya ini nanti kita dia revisi sedikit. Jadi kemarin itu proposal saya sudah termasuk sangat lengkap, makanya ketika masukkan ke profesor, dia langsung setuju, makanya waktunya sangat singkat. Yang tadi saya bilang harus usahakan sudah ada proposalnya. Jadi profesornya ketika baca, oh iya dia tertarik, ada juga terkait dengan penelitiannya atau proyeknya, ya dia terima, bahkan dia revisi, oke ini tambahan sedikit untuk ini, kamu bisa apply untuk DAD. Jadi usahakan semaksimal mungkin persiapannya, jangan cuma oh iya saja untuk, oh iya saya mau kasih detail sedikit, kasih gambaran sedikit saja tentang penelitian saya, itu tidak ada apa-apanya. Kalau orang luar negeri mereka maunya itu yang betul-betul maksimal mungkin. Mungkin teman-teman yang ini nanti berpikir, aduh kayaknya susah banget ya mau lanjut S3 ke luar negeri, harus bikin proposal. Nah teman-teman bikin dulu dalam bahasa Indonesia. Setelah bikin dalam bahasa Indonesia, teman-teman cari senior-senior kayak dulu Ayu, maksudnya kayak teman-teman yang lain juga, cari teman-teman yang pintar bahasa Inggris, atau kalau ada ikut kursus, minta itu untuk di reading. Jadi yang penting teman-teman bikin dulu bahasa Indonesia, kemudian usaha translate ke bahasa Inggris, nanti cari jalan bagaimana caranya, yang penting ada memulai, ada langkah awal. Nah Ayu, ini ada pertanyaan terakhir ini, karena kita punya waktu, kita terbatas oleh waktu. Biaya untuk hidup yang diberikan oleh AAD kira-kira cukupkah Kak kalau untuk kita bawa keluarga? Mungkin S3 kali ya yang sudah menikah, lalu apakah ada syarat khusus bila kita mau bawa keluarga, misalnya harus nunggu apa ini ya? Misalnya harus nunggu
Sampai kita settle dulu. Settle dulu atau keluarga boleh dibawa sejak awal kedatangan. Kayak BIT mungkin kalau bawa keluarga kan ditanggung LPDP BIT tuh. Ditanggung keluarga kalau pasangan 1/4, lalu anak 2 1/4. Jadi kalau bawa pasangan dan 2 anak jadi 3/4 dari beasiswa ya. Kalau $2.000 ya sekitar 1.500 tambahan jadi 3.500. Nah, apakah dia adanya itu seperti itu? Nah, apakah harus tunggu lagi ada jeda waktu atau bisa langsung waktu berangkat pertama langsung bawa? Iya, kalau DAD juga seperti itu. Jadi dari awal kita sudah langsung bisa bawa keluarga, istilahnya bukan keluarga mama papa ya, tapi harus suami dan anak atau istri dan anak-anak. Bukan istilah keluarga, oh iya saya belum menikah saya bisa bawa mama atau papa. Tapi dalam hal ini keluarganya itu istri atau suami dan anak-anak. Jadi sudah menikah sah. Dan itu juga tidak perlu untuk settle dulu. Jadi dari awal ketika harus sah ya, Ayu. Harus sah. Ya, menikah harus sah. Harus sah. Jadi dari awal ketika pendaftaran sudah ditulis punya istri atau suami dengan berapa anak. Jadi itu nanti semuanya ditanggung LPDP. Jadi yang tadi sama dengan LPDP, DAD. Jadi sama dengan LPDP, istri atau suami pasangan itu ditanggung 1/4-nya. Kemudian anak itu ditanggung masing-masing anak juga. Dan untungnya di Jerman, dulu ada teman saya yang dia bawa anaknya 3 di sini. Jadi dulu waktu tahun pertama ditanggung semua oleh DAD anak-anaknya. Tapi di Jerman... Itu dapat berapa, Ayu? Dapat berapa satu? Kalau anak pertama beda. Anak pertama €200, anak kedua jadi turun-turun gitu. Jadi... jadi total beasiswa yang dia dapat kalau biaya bulanan, kalau boleh tahu total beasiswa kalau dia sendiri kan 1.200, kemudian istrinya itu sudah hampir 300, kemudian anak-anaknya itu 600 kata dia, karena 3 anaknya kan. Jadi itu totalnya ya 2.000 lebih. Ya dikali dengan 16.000 ya kalau tidak salah ya. 17.000 sekarang Kak. 17.000 sekarang ya lebih mahal dari dolar. Oke, iya. Bisa sudah 17.600. Kursnya sudah tinggi. Kalau keluarga beli makanan lalu aku bagi. Ya, ini mungkin yang paling terakhir ya teman-teman. Mungkin tidak ada pertanyaan lagi setelah ini. Selamat pagi waktu Jerman. Oh ya, memanggil ibu atau kakak ya. Jadi mau apa ini pendaftaran universitas, mengurus berkas dan lain-lain. Berapa lama kira-kira untuk keseluruhan proses? Biasanya kalau beasiswa DAD dia buka itu bulan Juli Agustus, lalu penutupannya itu bulan Oktober. Jadi ya Agustus, September, Oktober 2 bulan lah, 2 bulan sampai 3 bulan. Kalau saya persiapannya waktu itu ya lumayan singkat. Kalau ke Jerman bisa pakai ITP ya. Ke Jerman bisa pakai ITP. Kalau S2 lumayan di bawah mungkin nilainya. Iya, saya pakai ITP. Jadi ya persiapannya kalau dibukanya bulan Juli Agustus ya otomatis persiapannya bisa 3 bulan. Kayak gitu. Jangan seperti saya ya. Kalau dulu saya persiapannya kurang dari sebulan. Beruntung sekali. Itu memang rencananya Tuhan jadi ya seperti itu. Iya. Oke. Mungkin begitu saja. Apakah ada yang lagi mau bertanya? Sudah ya? Kita sudah waktu sudah lewat dari yang seharusnya, sudah lewat 10 menit. Ayu, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup, yang ingin disampaikan kepada teman-teman. Tadi saya punya teman satu, dia mau daftar beasiswa, dia pikir saya harus menanggung adik saya, sekolahnya, terus belum lagi papa, mama ada sakit, saya harus jaga, saya harus bayar, saya kerja, kan sudah kerja tuh PNS, tidak daftar beasiswa, akhirnya pada suatu saat tidak tahu itu dapat halilintar dari mana, dia mendaftar, datang di sini di rumah juga dibimbing waktu bikin segala berkas-berkasnya, lalu dia lulus LPDP BIT, dan dia bersyukur bahwa nanti kalau dia berangkat ke Amerika ya pasti dapat semua, bisa menabung untuk membiayai semua kebutuhan keluarga itu. Ya, Ayu mungkin ada yang mau disampaikan? Ya, yang perlu saya sampaikan yang tadi, quote terakhir itu, jangan pernah menyerah dengan mimpi kita. Jadi, kalau mimpinya itu usahakan kita mencapainya. Jangan melihat segala problem yang ada, misalnya kemampuan bahasa Inggris, finansial, dan sebagainya, karena itu semua di belakang. Jadi, kalau punya kemauan, pasti ada jalan. Dan untuk masalah ekonomi, jangan takut. Kalau kita hemat-hemat, kita bisa untuk membiayai semuanya. Jadi kalau saya
saya bisa membiayai satu keponakan saya untuk kuliah, kemudian tiap bulan kirim uang ke rumah, dan itu bukan menjadi masalah. Jadi tetaplah optimis, tetaplah maju untuk meraih impian-impian kita, itu saja. Terima kasih Ayu, terima kasih teman-teman. Ada yang minta share materinya, tetapi karena besar sekali dia punya, kemarin kita pakai Google Drive untuk share materi dari Ayu. Mungkin nanti kita akan bikin di YouTube aja ya Ayu ya, lalu supaya mereka bisa lihat itunya. Kalau belum tahu ini gimana caranya kalau untuk share. Atau nanti saya potong saja, maksudnya Kakak Wis bisa potong slide-nya untuk cuma bagian yang beasiswanya itu, link-linknya itu saja. Oh ya, untuk ya link-link beasiswa itu nanti kita posting ya, boleh. Nanti di bagian linknya ya, karena kalau keseluruhan itu berat sekali. Oke teman-teman, mungkin yang bisa kita sampaikan dari Timur Cerdas, kemudian kita dari Timur Cerdas akan buka kelas basic itu tanggal 14 September untuk TOEFL. Teman-teman bisa ikut persiapan dengan kita dari tanggal 14 September sampai 8 Oktober. Jadi kita punya kelas yang lain sudah jalan ya, sudah jalan 2, 3, 4 kali. Untuk yang grammar sama yang kelas upgrade-nya itu sudah jalan. Yang ini kita akan buka tanggal 14 September. Jadi belajarnya itu hampir setiap hari. Senin, Rabu, dan Kamis. Jadi ada yang ikut grammar berarti Selasa lagi. Terus ada yang ikut upgrade berarti Jumat, Sabtu. Jadi Senin sampai Sabtu isinya belajar. Tapi memang ini program percepatan karena teman-teman yang mau daftar beasiswa akhir tahun atau di awal tahun perlu diperlengkapi. Makanya kami memang ngajarinnya agak susah, tapi ya buat kepentingan teman-teman juga. Jadi bonusnya teman-teman bisa dapat sertifikat, ada trial test, lalu konsultasi dan pendampingan sampai mendapatkan beasiswa. Nah, dari alumni-alumni kita sudah ngambil 2 tahun lalu, tapi dia baru mendaftar tahun ini. Ya kita dampingi sampai detail ya, sampai aplikasi dan semua, sampai latihan wawancara, dan ya bersyukur beberapa lulus. Jadi bisa ada nomor kontak di bagian bawah, atau nanti bisa kontak saya atau Yurni. Ya untuk informasi selanjutnya, kelas dimulai hari Senin, jadi kalau bisa hari besok Minggu kita sudah bisa menerima pendaftaran. Oke, demikian teman-teman yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah chat di sini, minta terima kasih untuk Ayu yang sudah sangat menginspirasi. Terima kasih juga untuk Yurni yang sudah mengatur segalanya ya. Lalu terima kasih banyak. Ya, oke. Ada yang minta nanti ada seri tentang LPDP, kita akan usahakan untuk LPDP afirmasi dan BIT ya. Dan yang November itu mungkin kedokteran punya ya, kalau udah salah Yurni. Ya, oke, begitu aja teman-teman. Tetap semangat, teman-teman tetap persiapan. Karena sukses itu adalah persiapan ditambah dengan kesempatan. Bersiap-siap, kesempatan datang, teman-teman sukses. Oke, terima kasih semuanya. Ya, dadah. Terima kasih Kak Wis, Kak Yurni, Ayu. Ya. Terima kasih. Ya, Kak Ayu. Ya. Dadah. Semangat Ayu. Oke. Ayu sukses ya untuk studinya di sana. Ya, Kak, makasih. Pilihan balik ke Indonesia. Jerman perlu balik ke Indonesia atau tidak, adik? Tidak diharuskan. Karena beasiswa DAD bukan beasiswa Indonesia, makanya tidak diharuskan. Iya, jadi ini sekarang pilihan balik di Ayu ya. Mau balik di Indonesia berkarir, apakah mau ke Maluku atau ke Indonesia secara general, ataukah mau stay di Jerman, itu pilihannya di Ayu. Kita tanya Tuhan dan lihat peluangnya, Kak. Ya, lihat peluang, benar. Ya, harus lihat biasa peluang. Ya bisa mensupport keluarga juga untuk yang kuliah, membiayai biaya kuliah adik-adik di sini. Iya, betul. Luar biasa. Jadi dengan uang beasiswa. Dengan uang beasiswa ya bisa banyak memberkati orang. Iya, jadi tidak boleh takut ya teman-teman. Yang penting semangat. Oke, Ayu. Ya, nanti terima kasih Kak Wis, terima kasih Kak Yuni. Dadah. Terima kasih Ayu, terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Dadah.
Ya.